Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, kembali kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Minggu Biasa tanggal 24 Januari 2021 dengan tema Menjadi Penjala Manusia. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuki ibadah, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah Minggu pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dengan PKJ 264 bait yang pertama. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, dan seterusnya. Sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ibadah ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya kasih setia Allah ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Saudara terkasih, dipersilahkan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita merayakan ibadah Minggu Biasa pada hari ini dengan tema Menjadi Penjala Manusia. Dan mulai Minggu Biasa ini, kita akan ikut menghayati apa yang dikerjakan oleh Yesus selama ia berkarya dalam kehidupannya. Dan kita akan belajar bagaimana menjadi para penjala manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memuji Tuhan melalui PKJ 264, bait yang kedua kita nyanyikan bersama-sama. Marilah ikut melayani orang berkeluh, dan seterusnya. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayan juga panggilan. Persembahan
Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita 1 minggu menjalani kehidupan kita, pasti banyak sekali kekurangan dan dosa kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk memohon pengampunan di dalam doa. Saya hantarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu pada saat ini menghampiri tahta-Mu, mengucap syukur serta terima kasih Tuhan. Engkau telah sertai kami, Engkau telah berkati kami, Engkau telah berikan kebutuhan-kebutuhan kami selama ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami menyadari bahwa selama hidup kami ini sering berbuat salah di hadapan-Mu. Kami sering melupakan akan apa yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Terlebih dosa-dosa yang kami perbuat untuk saudara-saudara kami. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami hanya bisa berserah di hadapan-Mu dengan penuh mohon ampun di hadapan-Mu. Karena kami percaya hanya Engkaulah ya Tuhan yang dapat mengampunkan dosa-dosa kami. Jangan kehendak kami yang terjadi atas diri kami Tuhan, namun kehendak-Mu lah yang akan terjadi atas diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, marilah kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian pertobatan dari KJ 29, bait yang pertama dan kedua. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian diundang untuk bersama-sama berdiri.
Terimalah berita anugerah setelah kita tersungkur di hadapan Yesus mengakui dosa-dosa kita. Kita terima pengampunan dosa seperti disaksikan oleh Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 15 sampai 17. Beginilah firman Allah di dalam Yesus. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus meskipun kita berdosa. Dan firman Allah juga adalah kebenaran. Maka sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, mari kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Allah, kita nyanyikan bersama-sama, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Dipersilahkan duduk kembali, dan saudara-saudara, mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Saya hantarkan. Ya Tuhan, kami meyakini bahwa firman-Mu tidak pernah berubah dahulu, kini, dan selama-lamanya. Maka kami menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk menyambut firman-Mu yang akan menolong kami untuk hidup di dalam terang kasih Kristus. Kami percaya bahwa firman Tuhan akan mencerahkan kehidupan kami sehingga kami hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Ya Allah, bersabdalah, kami semua telah siap untuk menerimanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan di ibadah minggu ini terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Injil Markus pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan 20 terdiri atas 2 perikop. Beginilah bunyi firman Tuhan.
Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Saudara yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan, yang merenungkan, lebih-lebih yang berusaha melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah menjadi penjala manusia. Berbicara tentang penjala, saya teringat tentang seseorang yang di masa kecil saya, ya sampai sekarang itu sangat berkesan. Dia adalah Pak D saya, sudah sepuh, dan dia hobinya adalah menjala ikan, bukan di laut, bukan di danau, melainkan di sungai kecil. Nah, sejak kecil Pak D saya itu hobi menjala ikan, bahkan dia membikin sendiri jalannya, ada jala, ada jaring, dan di sebuah sungai di kampung tempat di mana saya tumbuh, ada banyak ikan air tawar yang kemudian berhasil ditangkap oleh Pak D saya. Kalau pas beruntung, Pak D biasanya kemudian memberikan ikan-ikan segar itu untuk dimasak, dan saya ikut menikmati ikan-ikan yang didapatkan. Biasanya ada ikan water dan lain sebagainya. Nah, menjadi penjala ikan bukanlah pekerjaan yang mudah. Kalau saya kemudian ingat pernah suatu kali ikut Pak D menjala ikan, dibutuhkan waktu berjam-jam, dibutuhkan usaha yang tidak mudah sehingga kemudian bisa mendapatkan ikan. Nah, kalau kita kemudian kembali ke tema kita pada hari ini, menjadi penjala manusia, apakah persamaan atau perbedaannya? Kalau saya kemudian teringat ikan-ikan kecil yang berhasil ditangkap oleh jala, ketika ikan-ikan itu ada di sungai, mereka hidup dengan sukacita, hidup selayaknya ikan. Ketika kemudian ikan itu dijala, ikan itu tak lama kemudian kelepek-kelepek dan akhirnya mati, karena alamnya bukan di darat, melainkan di dalam air. Nah, memang berangkat dari pengalaman itu ada banyak orang yang kemudian menilai perumpamaan Yesus ini agak aneh. Mengapa kok menjala manusia? Apakah sama dengan menjala ikan? Ikan dijala dari kehidupannya, setelah dijala kemudian malah mati. Loh, kalau gitu manusia apakah sama diperlakukan seperti itu? Dia hidup dengan nyaman dalam kehidupannya, setelah dijala malah dia hidupnya tidak baik, bahkan bisa mati. Nah, nampaknya perumpamaan Yesus tidaklah dimaksudkan demikian. Barangkali kita bisa melihat beberapa cara pandang yang biasa dipakai untuk memahami apa yang dimaksud dengan menjadi penjala manusia.
Ada dua cara pandang. Yang pertama adalah tradisional dan yang kedua adalah kontekstual. Para teolog agamawan tradisional memandang bahwa menjala manusia itu berarti menangkap orang-orang itu kemudian dimasukkan dalam sebuah agama. Dalam hal ini adalah agama Kristen. Maka menjala manusia secara tradisional itu berarti membawa orang yang bukan Kristen menjadi orang Kristen, pindah agamanya, konversi, dengan ungkapan yang lebih pendek ya, mengkristenkan. Apakah itu salah? Tidak salah. Dan banyak memang peristiwa kristenisasi yang dilakukan dengan baik. Namun saya ingin mengajak kita beranjak dari pemahaman yang tradisional ke dalam pemahaman yang lebih kekinian, yang lebih kontekstual. Yang penting bukanlah soal mengkonversi atau mengubah agama seseorang, melainkan mempertobatkan cara hidup orang itu. Menjala manusia bukanlah semata-mata soal mengkristenkan orang lain, melainkan mempertobatkan orang lain. Kalau panggilannya adalah mempertobatkan, maka sasarannya bukan saja orang yang tidak Kristen, tetapi bahkan orang Kristen, bahkan warga gereja, bahkan anggota keluarga kita sendiri pun bisa menjadi sasaran menjala manusia itu. Maka kemudian saya teringat yang diungkapkan oleh seorang teolog yang bernama Osvaldo Vena. Osvaldo Vena mengatakan analogi menjala manusia itu bisa diartikan, kalau ikan tadi kan dijala dari kehidupan menuju ke kematian, itu ibaratnya orang itu dibawa supaya mati dari kehidupan duniawi menuju kehidupan yang sejati, kehidupan di dalam Tuhan. Jadi bukan mati raganya, melainkan mati keduniawiannya menuju ke kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan di dalam Tuhan. Dan itulah sejatinya pertobatan. Setiap orang, meskipun dia Kristen, kalau kehidupannya diliputi dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat, ketidakadilan, kekerasan, pengabaian, ketidakpedulian, itu ibarat ikan yang masih hidup di dalam kegelapan dan harus dijala, dipertobatkan menuju ke dalam kehidupan yang baru. Maka ini berlaku untuk semua orang yang mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saya rasa, bersama dengan 4 muridnya yang pertama, yaitu Simon dan Andreas, serta Zakobus dan Yohanes. 4 murid yang pertama ini kemudian dipanggil untuk menjadi para penjala manusia. Lalu Yesus kemudian mengajar banyak orang, mempertobatkan banyak orang dari kehidupan lama menuju kehidupan baru. Osvaldo Vena mengatakan, menjala manusia bukanlah memindah tempat dari dunia menuju surga. Menjala manusia bukanlah memindah tempat lokasi hidup manusia, melainkan mengubah jalan hidup manusia, mengubah cara hidup manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka belajar dari perumpamaan ini, kita boleh memetik 2 poin yang barangkali kita bisa renungkan. Yang pertama adalah kita menempatkan diri kita sebagai ikan-ikan yang perlu dijala. Saya dan saudara adalah ikan-ikan yang juga lebih dulu perlu bertobat dari kehidupan yang diliputi dengan keburukan, hal-hal yang negatif menuju ke kebaikan. Itulah langkah pertama yang perlu kita tempuh.
Yesus berseru-seru setelah Yohanes ditangkap, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Markus 1 ayat yang ke-15. Maka panggilan bertobatlah dan percayalah kepada Injil adalah panggilan yang ditujukan untuk kita semua, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita bukan saja ikan, melainkan kita adalah penjala manusia. Kita adalah pihak bukan yang dijala, melainkan pihak yang menjala. Artinya kita dipanggil untuk juga mempertobatkan orang, membawa perubahan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Osvaldo Vena melanjutkan bahwa realitas yang harus digumuli adalah realitas sosial, politik, ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari harus menjadi lebih adil, harus menjadi lebih beradab. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita hidup dalam keadaan yang diliputi berbagai macam pergumulan. Barangkali kita adalah korban kekerasan, entah di keluarga, entah di pekerjaan, entah di masyarakat. Barangkali kita adalah orang-orang yang menderita karena pergumulan demi pergumulan yang berat. Barangkali kita adalah orang-orang yang justru menantikan pertolongan dari pihak lain. Maka kita bisa merefleksikan bahwa Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menjala kita dari kehidupan yang menjadi korban itu menjadi kehidupan yang lebih baik dan lebih bisa merasakan keadilan. Namun yang kedua, jikalau kita adalah orang-orang yang melihat kekerasan, melihat ketidakadilan, melihat kebodohan, melihat pengabaian, melihat ketidakpedulian, kita pun wajib untuk bersuara, kita pun wajib untuk menyatakan kebenaran, agar orang-orang itu juga berubah menjadi lebih adil, menjadi lebih beradab. Kita adalah orang-orang biasa. Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes juga adalah orang-orang biasa. Mereka nelayan biasa. Dan kali ini Allah memanggil kita semua, orang-orang biasa ini, untuk berkarya dengan cara yang luar biasa, yaitu menjadi para penjala manusia. Dan mari kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita dan membawa perubahan yang positif, meskipun hanya kecil dan sedikit. Barangkali diawali dari orang-orang terdekat dan terkasih kita, yaitu keluarga. Itulah panggilan Allah, panggilan Yesus kepada kita semuanya, yaitu menjadi penjala-penjala manusia. Apakah kita bersedia? Mari kita jawab dan renungkan dalam hati kita masing-masing. Kita masuk saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengingat kembali tentang iman kita, dan kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memasuki doa syafaat dan saya hantarkan. Syukur kami naikkan kepadamu ya Allah atas segala berkat dan anugerah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Betapapun kami menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi kehidupan yang tidak mudah, namun kami sungguh merasakan bahwa berkat dan penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Jikalau sampai detik ini kami boleh merasakan indahnya hidup karunia Tuhan, kami boleh hidup di antara anggota keluarga yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Bahkan kami boleh beribadah. Kami yakin ini semua adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Maka Tuhan, kami rindu untuk senantiasa bersyukur atas segala anugerah-Mu, termasuk anugerah berupa kesehatan, kekuatan tubuh yang memungkinkan kami untuk beraktivitas seperti biasanya. Ya Tuhan, hari ini Engkau mengajar kami untuk menjadi para penjala manusia, mengingatkan kami akan keberadaan kami untuk pertama-tama harus bertobat terlebih dahulu, mengingat kami terkadang hidup jauh dari Allah, menyimpang dari apa yang Engkau kehendaki. Kami juga Engkau panggil untuk menjadi penjala manusia, untuk mempertobatkan orang lain, untuk menghibur orang lain, untuk menjangkau orang-orang lain yang tersisih, yang kesepian, bahkan yang menderita. Maka Tuhan, di dalam doa kami pada saat ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang lain yang sedang bergumul. Bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit, hadirlah, jamahlah, dan pulihkanlah mereka. Bagi mereka yang bergumul dalam masalah keluarga, berikanlah kemampuan agar keluarga-keluarga kami bisa hidup dengan rukun, dengan harmonis sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi para orang tua yang bergumul tentang bagaimana mengasuh dan membesarkan anak cucu mereka, berikanlah kekuatan dan kebijaksanaan. Bagi anak-anak kami dan juga para cucu kami yang bergumul dengan masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup, dan lain sebagainya, Tuhan Allah juga kami yakini hadir, membimbing dan menyertai kehidupan anak cucu kami, sehingga kehidupan kami di tengah keluarga sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan, bukan hidup dalam kecemasan, melainkan hidup dalam pengharapan. Kami teringat pula orang tua kami yang sudah ati yuswa karena kelemahan, kerentanan, dan kerapuhan tubuhnya, barangkali juga bergumul dalam berbagai-bagai hal. Tuhan Allah peduli dan akan terus memberikan kekuatan serta semangat bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga teringat persekutuan kami di dalam gereja. Kami sebagai gereja, sebagai persekutuan, juga Engkau panggil untuk menjadi penjala manusia. Mampukanlah kami, khususnya GKJ Pekalongan, menjadi para murid-Mu yang berkenan di hati Tuhan, agar kami setia sebagai murid Kristus menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, melayani warga gereja dan juga sesama yang membutuhkan. Maka Tuhan, kami teringat akan kehidupan sesama kami yang saat ini juga sedang bergumul karena berbagai persoalan. Untuk para penyintas COVID-19 dimanapun mereka dirawat dan dimanapun mereka berada, Tuhan Allah yang juga akan terus memberikan kekuatan serta penghiburan. Bagi para pemerintah, tenaga kesehatan, para aktivis yang berupaya dengan kerja keras memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini,
Tuhanlah yang juga akan memberikan berkat dan penyertaan. Kami teringat orang-orang yang berduka karena korban bencana alam di berbagai tempat di Indonesia ini, baik itu gempa, baik itu banjir, dan juga bencana yang lain. Tuhan juga hadir melalui orang-orang yang peduli, melalui cinta kasih saudara maupun kerabat yang menolong mereka. Kiranya Allah juga memberikan kemampuan kepada kami untuk memiliki hati yang peduli dan mau menolong orang-orang yang lemah di sekitar kami. Dengan demikian Tuhan, kami boleh belajar sungguh-sungguh menjadi para penjala manusia sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan. Ya Allah, kehidupan kami masih akan terus berlangsung menghadapi berbagai macam pergumulan. Kami berserah kepada Allah dengan terus berusaha untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Mampukanlah kami Tuhan menjadi umat-Mu yang taat dan setia, dan biarlah melalui kehidupan kami Engkau akan terus dipermuliakan. Ya Tuhan, inilah doa kami, semua kami naikkan dengan penuh ungkapan syukur dan penuh pengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan persembahan. Dan sebelum kita menaikkan persembahan, mari kita dengarkan Tuhan, firman Tuhan sebagai landasan. Di dalam kita menaikkan persembahan terambil dalam 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersembahkan dengan diiringi dari pujian KJ 426 bait yang pertama dan ketiga. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remukkan segera lepas, remukkan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam doa kami hantarkan. Menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan mengucap segala puji syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ketuk hati kami, sehingga kami bisa mengaturkan persembahan ini secara tulus di hadapan-Mu Tuhan. Namun Tuhan, ada banyak sekali salah dan dosa di dalam kami mengaturkan persembahan.
Tetapi Tuhan, ampunilah kami, dan biarlah untuk selanjutnya tuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, dan kami serahkanlah ya Tuhan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, atau persembahan-persembahan lain. Kami percaya Tuhan menaunginya, menuntun dan menjauhkan dari segala yang tidak berkenan. Dan juga saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa mempersembahkan, tetapi Tuhan tahu Engkau akan ketuk hati mereka dan mampukan mereka ya Tuhan, termasuk Engkau akan mampukan kami. Kami serahkan ya Tuhan sisa hidup kami di dalam kasih kuasa-Mu Tuhan, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 264 bait yang ketiga. Penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai dan sejahtera, dan jadilah para penjala manusia diiringi oleh berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus.